Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan dari kelas SI 5G Universitas Bina Dharma, NIM 181410267, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Mata Kuliah IT Security. Pada video kali ini saya akan mereview kasus kejahatan sistem keamanan jaringan. Internet. Apa itu internet? Internet atau interconnection networking adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Inter-Protocol Suite untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia, atau dengan kata lain digunakan sebagai media bertukar informasi tanpa terbatasi oleh jarak dan waktu. Meskipun pada awalnya internet sempat diperkirakan akan mengalami kehancuran oleh beberapa pengamat komputer di era 1980-an karena kemampuannya yang pada saat itu hanya bertukar informasi satu arah saja. Namun semakin ke depan ternyata perkiraan tersebut meleset dan bahkan sekarang menjadi suatu kebutuhan akan informasi yang tiada henti-hentinya dipergunakan. Cybercrime. Cybercrime adalah tindakan kejahatan yang dilakukan secara online. Kejahatan ini tidak mengenal waktu dan tidak pilih-pilih target. Bisa terjadi pada individu atau perusahaan dimanapun berada. Jadi Anda perlu waspada. Tujuan cybercrime sendiri beragam. Bisa sekedar iseng atau sampai kejahatan serius yang merugikan korbannya secara finansial. Dalam praktiknya, cybercrime bisa dilakukan seorang diri atau melibatkan sekelompok orang. Para pelaku cybercrime tentu adalah orang yang sudah ahli dalam berbagai teknik hacking. Bahkan tak jarang sebuah aksi cybercrime dilakukan dari berbagai tempat berbeda di waktu bersamaan. Aksi cybercrime. Pelaku merantas server perusahaan dan mencuri jutaan data pelanggan, mulai nama, nomor handphone, hingga alamat. Semua data tersebut bisa saja diperjualbelikan demi keuntungan pelaku. Hal ini tentu menjadi pukulan bagi citra perusahaan sekaligus kerugian bagi para pelanggannya. Cybersecurity. Cybersecurity adalah teknologi, proses dan praktik yang dirancang untuk melindungi jaringan, komputer, program dan data dari serangan, kerusakan atau akses yang tidak sah. Cybersecurity juga disebut sebagai upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Cyber attack dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Aksi cybersecurity. Pada bulan Mei 2017, publik dikejutkan dengan serangan ransomware yang diklaim merupakan salah satu serangan cyber terbesar yang pernah terjadi di dunia. OneCry memanfaatkan tool senjata cyber dinas Intel Amerika NSA yang dicuri peretas dan dibocorkan di internet. Inilah yang membuat OneCry mampu menginfeksi ribuan sistem komputer di puluhan negara dalam hitungan jam. Keamanan jaringan komputer di internet. Keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi, atau pemeliharaan ketersediaan, seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Menurut Garfinkel dan Spafford, ahli dalam computer security, komputer dikatakan aman jika bisa diandalkan dan perangkat lunaknya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. 5 tujuan keamanan komputer. Yang pertama, privasi adalah suatu yang bersifat rahasia. Intinya adalah pencegahan agar informasi tersebut tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Yang kedua, confidentiality
merupakan data yang diberikan ke pihak lain untuk tujuan khusus tetapi tetap dijaga penyebarannya. Yang ketiga, integrity. Penekanannya adalah sebuah informasi tidak boleh diubah kecuali oleh pemilik informasi. Terkadang data yang telah terskripsi pun tidak terjaga integritasnya karena ada kemungkinan chapter tag dari interskripsi tersebut berubah. Yang keempat, authentication. Ini akan dilakukan sewaktu user lagi dengan menggunakan nama user dan passwordnya. Ini biasanya berhubungan dengan hak akses seseorang. Apakah dia pengakses yang sah atau tidak? Yang kelima, audit. Aspek ini berkaitan dengan apakah sebuah data tersedia saat dibutuhkan atau diperlukan. Apabila sebuah data atau informasi terlalu ketat pengamanannya, akan menyulitkan dalam akses data tersebut. Beberapa hal yang menjadikan kejahatan komputer terus meningkat. A. Meningkatnya pengguna komputer dan internet. B. Banyaknya software yang awalnya digunakan untuk melakukan audit sebuah sistem dan cara mencari kelemahannya. C. Banyaknya software untuk melakukan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa didownload secara gratis. D. Meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet. E. Desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani, sementara SDM terbatas. F. Kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. G. Semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN mereka ke internet. H. Meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet. Dan I. Banyaknya software yang mempunyai kelemahan atau bug. Ancaman dalam penggunaan internet. Tipe-tipe ancaman terhadap keamanan sistem komputer dapat dimodelkan dengan memandang fungsi sistem komputer sebagai penyediaan informasi. Berdasarkan fungsi ini, ancaman terhadap sistem komputer dikategorikan menjadi 4 ancaman. Yang pertama, interupsi. Sumber daya sistem komputer dihancurkan atau menjadi tak tersedia atau tak berguna. Interupsi merupakan ancaman terhadap ketersediaan. Contohnya, penghancuran bagian perangkat keras seperti hard disk dan pemotongan kabel komunikasi. Yang kedua, intersepsi. Pihak tak diotorisasi dapat mengakses sumber daya. Intersepsi merupakan ancaman terhadap keterahasiaan. Pihak tak diotorisasi dapat berupa orang atau program komputer. Contoh, penyadapan untuk pengambil data rahasia dan mengcopy file tanpa diotorisasi. Yang ketiga, modifikasi. Pihak tak diotorisasi tidak hanya mengakses tapi juga merusak sumber daya. Modifikasi merupakan ancaman terhadap integrasi. Contohnya, mengubah nilai-nilai file data, mengubah program sehingga bertindak secara beda, dan memodifikasi pesan-pesan yang ditransmisikan pada jaringan. Yang keempat, fabrikasi. Pihak tak diotorisasi menyisipkan atau memasukkan objek-objek palsu ke sistem. Fabrikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Contohnya, memasukkan pesan-pesan palsu ke jaringan. Jenis-jenis ancaman sistem keamanan komputer. Terdapat 8 jenis ancaman keamanan komputer, yaitu Clapton virus, virus hoax, email virus, internet worms, Trojan horse, spyware, dan spam. Penyalahgunaan internet. Yang pertama, bom mail. Pengiriman bom mail ke sebuah email address biasanya dimulai oleh sentimen pribadi si pemilik email address atau target dengan cracker. Cracker mengirimkan email sebanyak-banyaknya ke komputer target, sehingga sistem di komputer target down karena kepenuhan email. Cara penanggulangannya. A. Konsultasi
dengan ISP atau Internet Service Provider. B. Protes ke pengirim dan ISP pengirim. C. Menaruh filtering software di mail server untuk mencegah pengiriman email dan cracker yang sudah teridentifikasi. Yang kedua, batu loncatan penyerangan. Sistem komputer dengan pengamanan lemah tak jarang digunakan oleh cracker sebagai batu loncatan untuk menyerang target atau komputer lain, dengan maksud untuk lebih mengaburkan jejak si cracker. Untuk itu, setiap penanggung jawab sistem komputer sebenarnya tidak hanya bertanggung jawab terhadap sistemnya sendiri, tapi juga bertanggung jawab terhadap jaringan lain, baik yang terdekat maupun jaringan yang relatif jauh dari jaringan internet wilayahnya. Sebagai langkah preventif, penerapan sistem deteksi penerobosan merupakan suatu hal yang sangat disarankan. Yang ketiga, pemalsuan ID. Seorang cracker hampir dapat dipastikan tidak akan pernah memakai ID atau identitas asli yang dimilikinya. Cracker akan berusaha menggunakan ID milik orang lain atau membuat ID palsu dalam setiap gerakannya. Untuk mendapatkan ID orang lain, cracker dapat mencari lewat penyerapan data yang lewat jaringan dan menganalisanya. Penanggulangannya adalah dengan menggunakan server yang didukung oleh customer service. Dari pembuatan program adalah suatu hal yang mutlak diperlukan oleh situs internet, terutama yang mempunyai tingkat kepopuleran yang tinggi. Keempat, pencurian file password atau data customer. Tak jarang seorang cracker berusaha mencuri file password dari suatu sistem, kemudian menganalisanya. Lebih dari itu, cracker secara pribadi ataupun bersindikat berusaha mencuri data rahasia suatu perusahaan untuk dijual ke perusahaan lawan. Untuk penanggulangannya, pencuri file password adalah dengan melakukan pencegahan penggunaan password yang mudah ditebak, sehingga biarpun file dicuri, tidak terlalu bermanfaat. Cara lainnya adalah dengan menggunakan sistem shadowing pada sistem password di sistem Unix atau sistem Windows NT. Microsoft penerapan sistem ekspresi. Yang kelima, penggantian isi compact. Untuk menangani masalah ini, biasanya seorang admin web harus bekerja keras untuk bisa mengembalikan halaman websitenya kembali seperti semula. Alangkah baiknya jika seorang admin web selalu mengikuti perkembangan berita-berita yang berkaitan dengan celah-celah keamanan aplikasi yang digunakan pada web tersebut. Yang keenam, program jebakan. Trojan Horse atau kuda Troya sudah dikenal sebagai salah satu teknik cracker yang sangat ampuh dan sering digunakan dalam kejahatan-kejahatan di internet. Cracker memberikan program gratis yang fiturnya bagus atau banyak fungsi-fungsi program yang bermanfaat dan penggunaannya mudah dan enak atau user friendly. Tapi di dalam program tersebut sebenarnya si cracker menanamkan program lain yang tidak terlihat oleh user. Yang ketujuh, shutdown service. Seorang cracker terkadang berusaha meng-hangout suatu sistem dengan tujuan agar sistem target tidak dapat melayani service dari semua user. Biasanya penyebab masalah ini adalah terletak pada program server yang menangani suatu jasa atau service tertentu. Untuk penanggulangannya masalah ini, penanggung jawab sistem sebaiknya selalu melakukan pengecekan terhadap program yang dipakainya dengan melakukan pencocokan jejak atau log, kriptografi dari programnya dengan jejak yang disediakan oleh pembuat program. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.